Takbir, takbir, takbir. Kami para ulama, advokat dan tokoh Jabodetabek menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dan logika untung rugi. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan agar segera membatalkan rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan kenaikan tarif dasar listrik di akhir periode kedua jabatannya. Ya, alhamdulillah, ketika mendengarkan beberapa pernyataan itu langsung saja kami langsung membacakan petisi bersama ulama, advokat, dan tokoh Jabodetabek tentang tolak rencana kenaikan BBM, Pertalite, solar, gas LPG, dan tarif dasar listrik. Baru saja pemerintah telah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp9.000 menjadi Rp12.500 sampai Rp13.000. Namun, melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah juga mengumumkan rencana kenaikan harga Pertalite dan gas LPG, menyusul rencana kenaikan harga BBM jenis solar. Pada kesempatan berbeda, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif juga menyampaikan rencana kenaikan harga solar, Pertalite, dan gas LPG dan listrik. Alasannya karena lonjakan harga minyak dan LPG internasional serta untuk mengurangi beban subsidi listrik. Berkenan dengan hal itu, kami para ulama, advokat, dan tokoh Jabodetabek menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa tugas utama negara adalah mengurusi dan melayani rakyat, bukan berdagang dengan rakyat. Hubungan yang harus dibangun adalah hubungan yang melayani dan meringankan beban rakyat, bukan berdagang dan logika untung rugi. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan imam khalifah adalah ra'in atau pengurus atau pelayan rakyat, dan ia bertanggung jawab atas kepengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, bahwa selain berfungsi sebagai pengurus dan pelayan rakyat, negara juga harus memberikan perlindungan kepada rakyat, menjadi zunnah perisai bagi rakyat. Di tengah gempuran ideologi kapitalisme liberal, negara harus menjadi pelindung bagi rakyat dengan mengambil sejumlah kebijakan proteksi untuk menyelamatkan nasib rakyat. Organisasi negara sebagai organ kekuasaan wajib menjaga dan melindungi rakyat, bukan malah menyerahkan leher rakyat pada mekanisme ekonomi pasar yang melayani kepentingan kapitalis oligarki. Hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sesungguhnya al-imam atau khalifah itu perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan lain-lain. 3. Bahwa rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg, dan menaikkan tarif dasar listrik adalah konfirmasi kebijakan yang sangat liberal, hanya melayani kepentingan oligarki dan kehendak kapitalisme global dengan mengabaikan hak dan kepentingan rakyat. Kebijakan seperti ini jelas kebijakan yang zalim, apalagi tengah beban kehidupan rakyat yang sudah sangat berat akibat dampak dari pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Keempat, bahwa seluruh problem ekonomi yang dihadapi negara semestinya dapat diselesaikan dengan mudah jika negara mengambil Islam sebagai solusi, sehingga kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat memberi dampak kesejahteraan bagi rakyat, bukan hanya menguntungkan segelintir kelompok oligarki. Kelima, bahwa desain pengelolaan ekonomi, terutama penguasaan negara atas seluruh harta jenis milik umat atau al-milkiyatu ammah, harus segera dilakukan untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia, sekaligus dalam rangka menunaikan tugas negara sebagai pelayan dan pelindung bagi rakyat.
hal mana sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Selanjutnya, ulama, advokat dan tokoh Jabodetabek menyampaikan petisi bersama yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Saudara Joko Widodo dan kepada segenap pimpinan dan anggota DPR RI sebagai wakil rakyat dengan sejumlah tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan agar segera membatalkan rencana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar, harga gas LPG 3 kg dan kenaikan tarif dasar listrik di akhir periode kedua jabatannya. Presiden Jokowi harus menorehkan legasi melayani dan melindungi rakyat, bukan sebaliknya malah mengeksploitasi dan menindas rakyat. Kedua, menuntut kepada Presiden Republik Indonesia selaku pemegang visi dan misi pemerintahan untuk segera mengambil alih seluruh sumber energi yang tersedia di bumi Indonesia, baik berupa minyak, gas, mineral, hingga batu bara, karena terkategori barang milik umum. Selanjutnya, memanfaatkan seluruh kekayaan alam tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketiga, menyampaikan seruan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR RI, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengambil Islam sebagai solusi. Menerapkan syariat Islam secara kafah sebagai solusi bagi seluruh problematika yang mendera negeri ini. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, pemerintah Indonesia akan dapat melayani rakyat dengan baik dan memproteksi negara dari kejahatan ideologi kapitalisme liberal yang melakukan penjajahan ekonomi kepada seluruh umat dan bangsa di dunia. Demikian petisi disampaikan. Jakarta, 26 April 2022. Ulama, advokat dan tokoh Jabodetabek. Ahmad Gozinuddin SH, Koordinator. Irwan Saifullah, penasihat hukum. Agung Wisnu, aktivis 98. Rizky Fattamajaya, Sekjen KPAU. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu Akbar.